Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dengan NIM 21040010018. Saya dari program studi Ekonomi Syariah kelas 4A. Saya akan membahas 7 materi tentang manajemen keuangan. Nah, yang pertama itu definisi manajemen keuangan dan manajemen keuangan syariah. Nah, yang kedua itu adalah pentingnya manajemen keuangan. Yang ketiga, tanggung jawab manajemen keuangan. Nah, yang keempat, fungsi keuangan. Nah, yang kelima, tujuan perusahaan. Yang keenam, masalah keagenan. Dan yang ketujuh dan yang terakhir, prinsip keuangan. Baik, saya akan menjelaskan definisi manajemen keuangan dan manajemen keuangan syariah. Nah, pengertian manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi di mana di dalamnya termasuk kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Nah, manajemen dapat diartikan juga sebagai seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan minimalkan biaya dan upaya penggunaan serta mengalokasikan dana tersebut secara efisien dalam memaksimalkan nilai. Nah, perusahaan yaitu harga dana calon pembeli siap atau bersedia membayarnya jika suatu perusahaan menjualnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen keuangan syariah. Nah, manajemen keuangan syariah adalah kegiatan manajerial keuangan secara individu maupun non-individu untuk mencapai tujuan dengan berlandasan prinsip dan berdasarkan hukum agama Islam sebagai pedomannya. Nah, manajemen keuangan syariah berarti manajemen keuangan dikaitkan dengan cara menciptakan dan menjaga nilai ekonomi atau kesejahteraan. Konsekuensinya serta semua pengambilan keputusan harus difokuskan pada penciptaan kesejahteraan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, secara sederhana, manajemen keuangan syariah ini bisa diartikan sebagai penata kelolaan keuangan dari sisi cara memperolehnya sampai dengan cara pembelanjaannya yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, selanjutnya yang kedua itu saya akan membahas tentang pentingnya manajemen keuangan. Itu ada 4. Yang pertama itu mengatur arus kas. Nah, manajemen keuangan dapat membantu kamu dalam mengatur arus kas operasional bisnis dengan membandingkan utang dan piutang yang akan jatuh tempo. Kamu dapat mengatur kelancaran arus kas masuk dan keluar. Hal ini akan membuat Anda tetap memiliki kas yang cukup untuk menjalankan operasional bisnis. Nah, arus kas yang lancar adalah target yang perlu perusahaan penuhi setiap saat. Nah, dengan lancarnya arus kas, perusahaan jadi memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya. Hal ini pun akan berpengaruh terhadap kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang kedua itu ada pengarsipan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Pemerintah akan selalu ada untuk mengumpulkan pajak dari setiap jenis perusahaan. Nah, fungsi dari manajemen keuangan salah satunya untuk merencanakan dan membayar pajak perusahaan secara tepat waktu. Yang ketiga itu menurunnya biaya. Salah satu tugas utama memiliki manajemen keuangan adalah untuk menjaga biaya menjadi serendah mungkin. Ada beberapa hal yang biasanya kamu lakukan seperti meminta vendor untuk menurunkan harga karena sudah lama langganan, mengurangi penggunaan listrik dan air, atau membeli persediaan barang secara masif. Apabila kamu tidak bisa mengelola biaya pengeluaran dengan baik, hal lain yang bisa kamu lakukan adalah harus bisa mendongkrak secara signifikan angka penjualan supaya biaya pengeluaran dapat tertambal. Nah, yang keempat itu menilai kelayakan investasi. Perusahaan mungkin menerima permintaan untuk menjaga investor di perusahaan lain. Dengan demikian ini, perusahaan mungkin mencari investor atau ingin menginvestasikan
uang mereka di saham itu kembali ke bisnis. Dalam hal ini, semua keputusan penilaiannya akan disegerakan kepada manajer keuangan yang telah dilakukan penelitian tentang keuangan. Nah, internal bisnis maupun calon mitra bisnis. Dari penilaian tersebut, bagian eksekutif akan memberi keputusan untuk menyetujui akan atau menolak investasi berdasarkan rencana dan kemampuan keuangan serta kebijakan yang digunakan oleh perusahaan. Nah, yang ketiga itu tanggung jawab manajer keuangan. Nah, itu ada 5. Yang satu peramalan dan perencanaan. Manajer keuangan bertugas untuk mengkoordinasi proses perencanaan yang akan membentuk masa depan perusahaan. Tugas ini termasuk analisis proyek dan validasi perencanaan. Nah, yang kedua itu mengambil keputusan investasi dan pendanaan. Dalam hal ini, manajer keuangan bertanggung jawab untuk membantu menentukan tingkat penjualan perusahaan yang optimal, memutuskan aset spesifik yang harus diperoleh dan memilih cara terbaik untuk mendanai aset. Nah, yang ketiga itu ada koordinasi dan kontrol manajemen keuangan. Nah, bertanggung jawab dalam interaksi dengan para karyawan untuk memastikan bahwa perusahaan telah beroperasi dengan efisien. Nah, yang keempat itu berinteraksinya dengan pasar keuangan. Nah, manajer keuangan bertanggung jawab dalam interaksi untuk mendapatkan atau menanamkan dana perusahaan. Nah, yang kelima itu manajemen risiko. Dalam hal ini manajer keuangan bertanggung jawab untuk program manajemen risiko secara keseluruhan, termasuk mengidentifikasikan risiko dengan mengelolanya secara efisien. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi keuangan. Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu perencanaan. Nah, fungsi manajemen keuangan yang pertama adalah perencanaan. Dengan manajemen keuangan yang dikelola dengan baik, sebuah perusahaan dapat merencanakan seperti apa aspek perusahaan ke depannya. Nah, perusahaan dapat membuat perkiraan mengenai keuntungan kerugian sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik itu dalam jangka panjang maupun pendek. Nah, kedua itu ada pengontrol. Fungsi manajemen keuangan selanjutnya adalah fungsi kontrol. Biasanya setelah fungsi ini dijalankan akan dilakukan evaluasi. Nah, perusahaan akan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Dengan fungsi ini, sebuah perusahaan dapat mengetahui jika terdapat kejanggalan dalam pengelolaan keuangan perusahaannya. Nah, yang ketiga itu adalah pemeriksaan audit internal atau pemeriksaan keuangan. Dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di sebuah perusahaan berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya penyimpangan. Dengan audit yang dilakukan secara rutin dapat mengurangi resiko kerugian atas kekurangan karyawan. Nah, yang keempat itu ada anggaran. Nah, anggaran merupakan fungsi manajemen keuangan yang berhubungan dengan alokasi dana untuk kebutuhan perusahaan. Dengan alokasi dana atau anggaran yang dilakukan seefisien mungkin, maka perusahaan akan memperoleh hasil yang maksimal. Alokasi atau kebutuhan perusahaan bisa berupa gaji karyawan, operasional gedung, atau kebutuhan lainnya. Nah, yang kelima itu ada laporan. Dengan manajemen keuangan, perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang dimiliki. Fungsi manajemen keuangan yang satu ini mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis ke depannya, karena dari sini perusahaan dapat melakukan analisis terhadap bisnis yang sedang dijalankan. Biasanya laporan keuangan yang dilakukan secara bertahap dan rutin mulai dari triwulan, semesteran hingga tahunan. Selanjutnya saya akan membahas tujuan perusahaan. Nah, perusahaan tentunya memiliki banyak tujuan karena perusahaan hadir guna untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Nah, tujuan perusahaan adalah kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus
mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Tujuan perusahaan merupakan suatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, tujuan perusahaan juga itu target yang bersifat kuantitatif, dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Tujuan perusahaan sangat penting, sehingga perusahaan visi dan misi perusahaan harus dilakukan dengan serius. Visi dan misi perusahaan harus dirumuskan sependek mungkin dengan spesifikasi yang jelas sehingga setiap orang akan selalu mengingatnya. Tujuan perusahaan juga berisikan tentang komitmen beserta resikonya. Nah, tujuan juga untuk menggambarkan arahan bagi perusahaan secara jelas. Nah, dalam perumusan tujuan harus memberikan ukuran yang lebih spesifik. Selanjutnya saya akan membahas tentang masalah keagenan. Di sini ada 3. Yang pertama itu masalah keagenan antara manajer dengan pemegang saham. Nah, konflik ini dapat timbul pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan kumpulan dana dan cara melakukan investasi terhadap dana yang telah diperoleh. Kecenderungan manajer pada kondisi ini adalah mengambil keputusan untuk kepentingan dirinya dibandingkan melakukan pengumpulan dana secara maksimal. Nah, yang kedua itu masalah keagenan antara pemegang saham dengan kreditur. Sebagian laba perusahaan menjadi hak kreditur sebagai bentuk pembayaran bunga dan pinjaman pokok perusahaan. Selain itu, kreditur memiliki bagian terhadap aset perusahaan jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Keputusan yang berisiko dapat dilakukan oleh pemegang saham. Ini menimbulkan kerugian bagi kreditur jika perusahaan memutuskan setiap proyek dan risiko kebangkrutan yang tinggi. Nah, yang terakhir itu ada masalah keagenan akibat ketidakstabilan keuangan. Nah, masalah ini dapat timbul ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Penetapan keputusan tentang pemberitahuan perusahaan ini atau berkelanjutan akan menimbulkan masalah antara manajer dan pemilik perusahaan. Ini dikarenakan keberlangsungan perusahaan dapat lebih bernilai jika diakhiri dan merugikan jika terus beroperasi. Penyelesaian masalah ini kemudian memerlukan biaya keagenan untuk membiayai pengeluaran pengawasan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip keuangan. Di sini ada 7. Yang pertama itu akuntabilitas. Nah, akuntabilitas adalah kewajiban normal atau hukum yang melekat dalam individu, kelompok atau perusahaan untuk menyebut bagaimana dana, alat-alat atau wewenang yang diberikan pihak ketiga. Yang kedua itu ada konsistensi. Sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Nah, yang ketiga itu ada kelangsungan hidup, merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi. Yang keempat itu ada transparansi. Nah, yang kelima itu ada standar akuntansi. Yang keenam integritas, dan yang terakhir itu pengelolaan. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.